Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Putri Wulaili SPD MAK selaku dosen mata kuliah akuntansi perpajakan. Perkenalan, saya Eka Sari Aprilianti dengan NPM 202031013079 bersama dengan rekan saya Fadila Trio dengan NPM 20201031305071. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi mengenai aktiva atau aset tidak berwujud, yang mana video ini dibuat sebagai tugas kami dalam mata kuliah akuntansi perpajakan. Yang pertama, ada pengertian aset tidak berwujud. Dalam PSAK nomor 19 revisi tahun 2010 menyatakan aset tak berwujud adalah aset tidak lancar, tidak berbentuk, yang memberikan hak keekonomian dan hukum kepada pemiliknya. Pengertian aset tidak berwujud diberikan batasan, yaitu aset non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik. Selanjutnya, karakteristik aset tidak berwujud. Karakteristik aset tidak berwujud ada 3. Yang pertama, tidak berwujud secara nyata. Sesuai dengan namanya, zat ini tidak memiliki wujud serta eksistensi yang dapat dilihat secara langsung. Yang kedua, tidak dapat dikategorikan sebagai instrumen keuangan, menghasilkan nilainya dari klaim untuk menerima kas atau ekuivalen kas di masa mendatang. Yang ketiga, aktiva yang bersifat jangka panjang dan menjadi subjek amortisasi untuk menyediakan jasa dalam kurun waktu bertahun-tahun. Entitas dapat mengakui aset tersebut apabila kemungkinan entitas akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut dan biaya perolehan aset atau nilai tersebut dapat diukur dengan andal. Selanjutnya ada jenis aset tidak berwujud. Yang pertama ada hak paten. Hak paten adalah suatu hak yang diberikan kepada pihak yang menemukan hal untuk menjual, membuat, atau mengawasi penemuannya selama jangka waktu tertentu, atau umumnya selama 17 tahun. Hak paten diamortisasi masa penggunaannya. Atas amortisasi dapat disusun contoh ayat jurnal sebagai di sini ada nama akun amortisasi hak paten dan hak paten. Amortisasi hak paten masuk ke debit nominalnya 15 juta. Hak paten masuk ke kredit nominalnya 15 juta. Yang kedua ada hak cipta. Hak cipta adalah suatu hak dan kepada seorang pengarang atau pencipta untuk menerbitkan, menjual atau mengawasi hasil ciptaannya. Contohnya yaitu karangan, musik, pementasan yang diberikannya juga untuk jangka waktu tertentu atau umumnya ditetapkan 28 tahun. Kemungkinan dapat diperpanjang masa juga dapat kurang dari yang ditetapkan. Amortisasi terhadap hak cipta ini sesuai masa yang ditetapkan atau diamortisasi sekaligus apabila kurang dari yang ditetapkan, dan taksiran masa sesuai jumlah yang akan terjual. Ayat jurnal akuntansi yang disusun seperti pesan sebelumnya. Yang ketiga ada merek dagang. Merek dagang adalah hak untuk simbol dari suatu produk. Pada bentuk merek dagang didaftarkan terlebih dahulu dan dilindungi oleh undang-undang yang penggunaannya tas. Tidak dilakukan amortisasi karena penggunaannya tidak terbatas, tetapi timbulnya asumsi perubahan masa datang. Maka merek dagang aplikasi dalam masa yang pendek. Yang keempat ada waralaba. Waralaba merupakan hak guna dalam melakukan suatu jenis usaha di mana yang bisnis telah disepakati oleh transisor dengan franchise akuntansi dan hal yang berkenaan dengan pemajakan atas usaha waralaba diatur sendiri. Yang kelima ada goodwill. Goodwill adalah hak istimewa yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Misalnya keistimewaan dalam lokasi, produksi, distribusi, dan pengalaman yang membuatnya lebih unggul daripada perusahaan lain. Goodwill dicatat ketika terjadi satu pembelian, merger, reorganisasi, perubahan bentuk usaha, dan perubahan kepemilikan.
Penetapan besarnya goodwill dapat digunakan dengan dua cara. Yang pertama ada metode kapitalisasi penghasilan bersih rata-rata. Pada metode ini ditetapkan bahwa jumlah yang akan dibayarkan kepada yang dibeli dihitung dengan cara mengapitalisasi estimasi penghasilan yang akan datang dengan menggunakan tarif yang telah ditetapkan, yaitu sebesar sen. Yang mana tarif ini menunjukkan hasil yang diharapkan dari investasi. Yang kedua ada metode kapitalisasi kelebihan penghasilan rata. Pada metode ini, perhitungan goodwill didasarkan pada penghasilan bersih rata dan nilai aset yang akan dibeli selanjutnya apabila diketahui hasil yang diharapkan dari investasi 10% dan kelebihan penghasilan yang akan dikapitalisasi 25%. Di sini ada contoh soal goodwill. Soalnya PT Yuda memperoleh laba bersih atau tidak termasuk laba luar biasa dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 adalah sebagai berikut. Tahun 2012 laba bersihnya bernilai 115 juta. Tahun 2013 laba bersihnya bernilai 103 juta. Tahun 2014 laba bersihnya bernilai 103 juta. Tahun 2015 laba bersihnya bernilai 140 juta. Dan tahun 2016 laba bersihnya ber-26 juta. Jadi jumlah laba bersihnya bernilai 587 juta. Pada tanggal 1 Januari 2017, aset perusahaan atau tidak termasuk goodwill besarnya sebesar 1.050 juta dan utang 110 juta. Maka hitunglah goodwill dengan menggunakan metode kapitalisasi penghasilan bersih rata-rata dan metode kapitalisasi kelebihan penghasilan rata-rata. Pembahasannya, yang pertama kapitalisasi penghasilan bersih rata-rata. Penghasilan bersih rata-rata didapat dari 1/5 dikali 587 juta, hasilnya 117.400.000 per tahun. 1/5 itu dari tahun yang sudah diketahui, dari tahun 2012 sampai 2016. Jadi estimasi penghasilan setiap tahun adalah 117.400.000. Jumlah yang dibayar didapat dari 117.400.000 dikali 100/10, hasilnya 1.104 juta. 100/10 itu sudah ditetapkan metode kapitalisasi penghasilan bersih rata-rata. Nilai bersih aset didapat 1.050 juta dikurang 110 juta, hasilnya 940 juta. Dan goodwillnya hasilnya 204 juta, didapat dari 1.174 juta dikurang 940 juta. Yang kedua, metode kapital kelebihan penghasilan rata-rata. Estimasi penghasilan yang akan datang bernilai 1.174 juta. Nilai Z 940 juta, kelebihan penghasilannya 234 juta, didapat dari 1.104 juta dikurang 940 juta. Proyek hasil investasi didapat dari 10% dikali 234 juta, hasilnya 23.400.000. Goodwillnya di 100/25 dikali 23.400.000, hasilnya 93.600.000. 1% dan 100/25 itu sudah ketetapan metode kapitalisasi kelebihan penghasilan rata-rata. Selanjutnya, nilai perolehan aset tidak berwujud. Biaya aset tidak berwujud terdiri dari ada dua. Yang pertama, harga beli, termasuk biaya impor dan pajaknya tidak dapat dikreditkan setelah diskon dan potongan dagang. Yang kedua, biaya-biaya yang dapat didistribusikan secara langsung dengan menggunakan aset hingga siap digunakan sesuai dengan tujuannya. Selanjutnya, amortisasi. Amortisasi menurut PSAK nomor 19 revisi tahun 2010 yaitu alokasi sistematis jumlah tersusunkan aset tak berwujud selama umur manfaatnya. Untuk
Dan besarannya biaya amortisasi yang dibebankan setiap periode dihitung dengan memperhitungkan metode yang digunakan dalam amortisasi tidak berwujud. Praktek akuntansi komersial metode amortisasi aset tidak berwujud pada umumnya menggunakan metode garis lurus. Rumuskan sebagai berikut. Biaya amortisasi sama dengan persen tarif dikali harga perolehan aset tidak berwujud. Namun, ada pengecualian apabila terdapat metode lain yang lebih sesuai dengan kondisi perusahaan. Selanjutnya di sini ada contoh soal dan pembahasan soal amortisasi. Soalnya, PT Aman mengeluarkan seluruh biaya 300 juta untuk memperoleh hak paten yang dibayarkannya untuk masa manfaat 5 tahun dengan menggunakan metode garis lurus. Berapa besar amortisasi setiap tahun? Sebenarnya biaya amortisasi didapat dari 1/5 dikali 300 juta, hasilnya 60 juta. 1/5 itu dapat dari masa manfaat 5 tahun. Selanjutnya menyusun air jurnal. Yang pertama pada saat pembayaran. Di sini adanya namanya hak paten dan kas atau bank. Hak paten masuk ke debit nominalnya 300 juta, kas masuk ke kredit nominalnya 300 juta. Yang kedua pada saat pembebanan. Nama akunnya ada biaya amortisasi dan hak biaya amortisasi masuk ke debit nominalnya 60 juta. Hak paten masuk ke kredit nominalnya 60 juta. Selanjutnya, periode dan metode amortisasi. Periode amortisasi sebagaimana diatur dalam paragraf 97 PSAK No. 19 terlihat adanya klasifikasi aset tidak berwujud berdasarkan periode amortisasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, aset tidak berwujud dengan umur manfaat terbatas. Terhadap jumlah tersusutkan, aset tidak berwujud dengan umur manfaat terbatas dialokasikan secara sistematis selama umur manfaatnya. Salah satu contohnya yaitu hak paten. Yang kedua, aset tidak berwujud dengan umur manfaat tidak terbatas. Terhadap aset tidak berwujud dengan umur manfaat tidak terbatas tidak diamortisasi. Salah satu contohnya yaitu goodwill. Kemudian, metode amortisasi. Metode amortisasi pada aset tidak berwujud digunakan untuk menggambarkan pola konsumsi entitas atas manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan. Namun demikian, bila pola tersebut tidak dapat ditentukan secara andal, maka akan digunakan metode garis lurus. Kemudian, amortisasi dalam akuntansi perpajakan. Amortisasi menurut akuntansi pajak berdasarkan pada pasal 11A ayat 1 UU PPH nomor 36 tahun 2008 menyebutkan bahwa amortisasi dilakukan terhadap pengeluaran untuk memperoleh harta tidak berwujud dan pengeluaran lainnya, termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan muhibah atau goodwill yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Istilah yang digunakan dalam akuntansi pajak adalah harta tidak berwujud, tetapi mempunyai makna yang sama dengan aset tak berwujud. Metode yang digunakan dalam amortisasi aset tak berwujud menurut akuntansi pajak yaitu yang pertama ada metode garis lurus. Metode garis lurus adalah sebuah metode pengalokasian pembebanan biaya di mana total biaya yang dialokasikan setiap tahunnya sama. Dengan kata lain, metode garis lurus nilai biaya penyusutannya konstan setiap tahunnya, dari tahun perolehan sampai dengan tahun akhir masa manfaat. Yang kedua, ada metode saldo menurun. Metode saldo menurun adalah metode pengalokasian pembebanan biaya di mana jumlah biaya yang dialokasikan akan semakin menurun setiap tahunnya seiring bertambahnya masa manfaat, dan pada tahun di mana adalah akhir dari masa manfaat tersebut akan dilakukan penyusutan sekaligus atas nilai sisa buku yang ada. Selanjutnya, tarif amortisasi.
Untuk perhitungan amortisasi dalam perpajakan sesuai ketentuan UU PPH nomor 36 tahun 2008, pasal 11A, aset tak berwujud dikelompokkan menjadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 dengan masa manfaat 4 tahun, 8 tahun, 16 tahun, dan 20 tahun. Adapun tarif amortisasi yang diatur dalam UU PPH nomor 36 tahun 2008 pasal 11A ayat 2, yaitu kelompok aset tak berwujud untuk kelompok 1 dengan masa manfaat 4 tahun, tarif amortisasi metode garis lurusnya sebesar 25%, dan tarif amortisasi untuk metode saldo menurun sebesar 50%. Kemudian kelompok kedua dengan masa manfaat 8 tahun, tarif amortisasi untuk metode garis lurus yaitu sebesar 12,5%, dan tarif amortisasi untuk metode saldo menurun sebesar 25%. Kemudian kelompok 3 dengan masa manfaat 16 tahun, tarif amortisasi untuk metode garis lurus yaitu sebesar 6,25%, dan tarif amortisasi untuk metode saldo menurun sebesar 12,5%. Kemudian kelompok 4 dengan masa manfaat 20 tahun, tarif amortisasi untuk metode garis lurus yaitu sebesar 5%, dan tarif amortisasi untuk metode saldo menurun sebesar 10%. Penentuan masa manfaat dan tarif amortisasi untuk aset tidak berwujud yang masa manfaatnya tidak tercantum pada kelompok masa manfaat yang ada, maka WP dapat menggunakan masa manfaat yang terdekat. Contohnya, aset tidak berwujud dengan masa manfaat yang sebenarnya adalah 5 tahun, maka aset tidak berwujud tersebut dapat diamortisasikan dengan menggunakan kelompok masa manfaat 4 tahun. Selanjutnya, ada contoh soal dan pembahasan soal tarif amortisasi. Soalnya yaitu PT Hercules pada tanggal 1 Januari tahun 2012 mengeluarkan uang sebesar 200 juta, belum termasuk PPN dan PPh 26, untuk memperoleh waralaba dari MC Dolphin, perusahaan yang berada di negara Taiwan, selama 4 tahun. Hitunglah amortisasi setiap tahunnya dengan menggunakan metode garis lurus dan metode saldo menurun dalam rupiah. Dan pembahasannya yaitu perhitungan untuk metode garis lurus pada tahun 2012, tarif amortisasinya sebesar 25% dikali 200 juta sama dengan 50 juta. Dan nilai sisa bukunya yaitu sebesar 150 juta, didapat dari 200 juta dikurang dengan 50 juta. Kemudian untuk tahun 2013, tarif amortisasinya yaitu sebesar 25% dikali 200 juta sama dengan 50 juta. Dan nilai sisa bukunya yaitu sebesar 100 juta. Didapat dari 150 juta dikurang dengan 50 juta. Kemudian untuk tahun 2014, tarif amortisasinya yaitu 25% dikali 200 juta sama dengan 50 juta, dan nilai sisa bukunya yaitu sebesar 50 juta, didapat dari 100 juta dikurang 50 juta. Kemudian untuk tahun 2015, tarif amortisasinya yaitu 25% dikali 200 juta sama dengan 50 juta, dan nilai sisa bukunya yaitu 0. 0 itu didapat dari 50 juta dikurang 50 juta. Kemudian perhitungan untuk metode saldo menurun yaitu pada tahun 2012 amortisasinya yaitu sebesar 50% dikali 200 juta sama dengan 50 juta. Dan nilai sisa bukunya sebesar 150 juta. Didapat dari 200 juta dikurang dengan 50 juta. Kemudian untuk tahun 2013 amortisasinya yaitu sebesar 50% dikali 150 juta sama dengan 75 juta. Dan nilai sisa bukunya yaitu 75 juta. Didapat dari 150 juta dikurang dengan 75 juta.
Kemudian amortisasi untuk tahun 2014 yaitu 50% dikali 75 juta sama dengan 37.500.000. Dan nilai sisa bukunya yaitu sebesar 37.500.000 didapat dari nilai sisa buku pada tahun 2013 dikurang dengan amortisasi pada tahun 2014. Kemudian untuk tahun 2015 amortisasinya yaitu sebesar 37.500.000. Nah, untuk 37.500.000 ini tidak dikali lagi dengan tarif amortisasi yang sebesar 50%. Karena umur masa manfaatnya sudah habis di tahun 2015. Jadi nilai amortisasinya juga sudah sebesar nilai sisa buku yang pada tahun 2014-nya. Dan nilai sisa bukunya yaitu 0 didapat dari nilai sisa buku pada tahun 2014 dikurang dengan amortisasi pada tahun 2015. Kemudian jurnal untuk transaksi tersebut apabila PT Hercules menggunakan metode garis lurus, yaitu sebagai berikut. Jurnal untuk tanggal 1 Januari tahun 2012 yaitu waralaba di debit sebesar 200 juta, kemudian pajak masukan di debit sebesar 20 juta. 20 juta ini didapat dari 10% dikali 200 juta. Kemudian utang PPh 26 dikredit sebesar 40 juta dan kas atau bank dikredit sebesar 180 juta. Kemudian jurnal untuk tanggal 31 Desember tahun 2012 yaitu beban amortisasi di debit sebesar 50 juta dan waralaba dikredit sebesar 50 juta. Kemudian jurnal untuk tanggal 31 Desember tahun 2013 yaitu beban amortisasi yaitu di debit sebesar 50 juta dan waralaba dikredit sebesar 50 juta. Kemudian jurnal untuk 31 Desember tahun 2014 yaitu beban amortisasi di debit sebesar 50 juta dan waralaba dikredit sebesar 50 juta. Kemudian jurnal untuk tanggal 31 Desember tahun 2015 yaitu beban amortisasinya di debit sebesar 50 juta dan waralabanya dikredit sebesar 50 juta. Kemudian sesuai UU PPN nomor 42 tahun 2009 pasal 4 huruf D atas BKP tak berwujud yang berasal dari luar daerah pabean yang dimanfaatkan oleh siapapun di dalam daerah pabean dikenakan PPN dan sesuai UU PPh nomor 36 tahun 2008 pasal 26 ayat 1 untuk transaksi dengan WP luar negeri selain BUT di Indonesia pajak dipotong sebesar 20% atau dengan tarif lain berdasarkan P3B yang berlaku dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan. Untuk pembelian waralaba MC Dolphin, PT Hercules harus memungut pajak berdasarkan P3B antara Indonesia dengan Taiwan, di mana tarifnya adalah sebesar 10%. Utang pajak P3B atau PPh 26 yang telah dipungut akan disetorkan ke kas negara paling lambat 10 Februari tahun 2012. Jurnal untuk penyetoran pajak yaitu tanggal 10 Februari tahun 2012 yaitu jurnalnya utang PPh 26 di debit sebesar 40 juta dan kas atau bank dikredit sebesar 40 juta. Kemudian ada depresi. Depresi adalah istilah yang digunakan dalam akuntansi untuk menyatakan alokasi sistematis dan rasional perolehan sumber alam. Perpajakan menggunakan istilah lain untuk depresi yaitu amortisasi. Rumus untuk menghitung depresi yaitu untuk menghitung depresi per unit yaitu total perolehan dikurang nilai residu kemudian dibagi total unit yang diestimasi. Dan untuk menghitung beban depresi per tahun yaitu depresi per unit dikali jumlah unit yang dihasilkan dan dijual. Selanjutnya ada contoh soal dan pembahasan soal depresi. Soalnya yaitu suatu perusahaan pertambangan melakukan investasi sebesar 5 juta
pada lahan pertambangan yang diestimasikan memiliki 10 juta ton bahan tambang dan tidak memiliki nilai residu. Pada tahun pertama, perusahaan menghasilkan dan menjual bahan tambang sebanyak 800.000 ton. Berapakah nilai beban depresi tahun ini? Dan pembahasannya yaitu untuk mencari depresi per unit yaitu total perolehan dikurang nilai residu. Kemudian dibagi total unit yang diestimasi. Itu sama dengan 5 juta dikurang 0 karena nilai residunya tidak ada. Kemudian dibagi dengan 10 juta. Jadi yaitu 5 juta dibagi dengan 10 juta yaitu hasilnya 0,5 per ton. Dan untuk mencari beban depresi tahun ini yaitu depresi per unit dikali jumlah unit yang dihasilkan dan dijual yaitu sama dengan 0,5 dikali 800.000 ton yaitu hasilnya sama dengan 400.000 ton. Kemudian perusahaan membukukan beban depresi untuk tahun pertama perusahaan beroperasi yaitu sebagai berikut. Jurnalnya pada tanggal 14 Februari tahun 2012 yaitu beban depresinya di debit sebesar 400.000, kemudian akumulasi depresinya di kredit sebesar 400.000. Nah, setelah penjelasan materi ini, Bil, hal apa saja sih yang perlu dipertimbangkan dan aset tak berwujud? Jadi gini ya Kak, hal yang perlu dipertimbangkan dalam menaksir manfaat aset tak berwujud yaitu ada 5. Yang pertama itu ketentuan hukum, peraturan, dan perjanjian yang membatasi masa manfaat maksimum. Yang kedua, kemungkinan untuk memperbarui atau memperpanjang batas masa manfaat yang telah ditentukan. Yang ketiga, pengaruh keusangan, permintaan, persaingan, dan faktor perubahan ekonomi dan teknologi yang mempengaruhi masa manfaat. Yang keempat, perakiraan tindakan yang akan dilakukan oleh pesaing, pelaksana hukum atau peraturan dan lainnya yang membatasi keunggulan dalam daya saing atau competitive advantage. Yang kelima, adanya suatu masa manfaat yang tidak terbatas dan masa manfaat yang diharapkan tidak dapat ditaksir secara wajar. Jadi bagaimana Kak? Oh, jadi gitu ya. Terus kapan sih aset tak berwujud diakui? Jadi gini, aset tak berwujud diakui pada saat diperoleh dengan ketentuan yang pertama itu individu atau perusahaan berpotensi akan mendapatkan manfaat ekonomi di masa yang akan datang dari aset tersebut. Kemudian yang kedua itu biaya-biaya dalam perolehannya bisa diukur dengan handal. Jadi seperti itu ya Kak. Oh, jadilah. Makasih ya. Iya, sama-sama ya Kak. Nah, itu dia teman-teman video terkait dengan materi aktiva atau aset tidak berwujud. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman. Tata akan ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.